Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Pembelajaran daring kita akan membahas tentang tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, dalam video ini kita akan membahas pembelajaran 1 sampai dengan 3. Silakan anak-anak siapkan buku pena beserta dengan alat tulisnya. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 dengan judul perikop menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini contoh gambarnya ya, sampul depannya. Kemudian, yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contohnya di sini, kata dasar keragaman adalah ragam. Jadi yang kamu cari pada kolom huruf R dalam kamus. Setelah kamu menemukan kata ragam, maka kamu cari ke bawahnya. Karena di bawahnya nanti akan ada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nah, yang terakhir, yang keempat, setelah kamu menemukan kata keragaman, berarti kamu mengetahui arti keragaman. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs, yaitu ini ada ya, alamat situsnya bisa dicari dengan menggunakan alamat situs ini. Pembelajaran 1 tentang muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 dengan judul Pengaruh Gaya Terhadap Benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. 3. Benda berubah bentuk. Contoh, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. 4. Benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. 2. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. 3. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. 4. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. 5. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. 6. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan jika dua permukaan benda saling bertemu. Bu pena halaman 89, anak-anak bisa membuka buku bu penanya. Ini adalah latihan muatan IPA KD 3.3. Kita bahas sama-sama ya.
Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Karena kita tadi sudah belajar, pasti sudah tahu ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Pertanyaan nomor 2, coba anak-anak perhatikan gambar di buku Bu Pena. Manakah bagian yang menunjukkan pengaruh gaya berupa dorongan dan tarikan pada benda? Jelaskan alasanmu. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya. Jawabannya, bagian yang menunjukkan pengaruh gaya berupa dorongan dan tarikan pada benda yaitu bagian A. Menunjukkan gaya berupa tarikan. Alasannya, gaya yang bekerja pada gambar A mendekati tubuh pemberi gaya, sedangkan gambar B menunjukkan gaya berupa dorongan. Alasannya, gaya yang bekerja pada gambar B menjauhi tubuh pemberi gaya. Pertanyaan nomor 3, coba anak-anak lihat di dalam buku Bu Pena itu dalam bentuk tabel ya. Nah, tugasnya adalah menuliskan contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya pada tabel tersebut. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot contohnya kakak mengangkat ember berisi air, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. 2. Gaya gravitasi bumi. Contohnya, buah yang telah masak akan jatuh dari pohon. Penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. 3. Gaya pegas. Contohnya, karet gelang yang dapat ditarik dan kembali ke ukuran semula. Pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. 4. Gaya magnet. Contohnya benda-benda logam yang dapat ditarik oleh magnet. 5. Gaya listrik. Contohnya peralatan listrik yang dapat menyala ketika diberikan energi listrik atau potongan kertas yang menempel ke penggaris setelah digosokkan ke kain wol. 6. Gaya gesek. Contohnya saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan permukaan ban mobil dengan permukaan jalan. Pembelajaran 2 muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 dengan judul Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 dengan judul Gaya Otot dan Kegunaannya dalam Kehidupan Sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Contohnya mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah 1. Ayah mendorong atau menarik meja. 2. Made menendang bola ke arah gawang. 3. Sapi menarik gerobak. 4. Ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Sekarang silakan anak-anak buka lagi buku Bu Pena halaman 92. Di sana ada latihan muatan IPA KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Jawabannya, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Pertanyaan nomor 2, perhatikan aktivitas-aktivitas di buku Bu Pena anak-anak sekalian. Nah, coba anak-anak perhatikan aktivitas yang ada di buku Bu Pena halaman 92. Di sana ada 10 buah aktivitas. Maka pertanyaannya adalah A. Menurutmu, manakah aktivitas yang menggunakan gaya otot? Jelaskan. Pertanyaan yang B. Tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan sekolahmu. Jawaban A. Aktivitas yang menggunakan gaya otot adalah yang nomor 3. Tanah liat dibentuk menjadi gerabah. Alasannya, pembuatan gerabah dibuat dengan cara menekan dan membentukkannya menjadi gerabah. Gaya ini mengubah bentuk benda. Selanjutnya yang nomor 6, membuat mobil-mobilan dari plastisin.
Alasannya adalah pembuatan mobil-mobilan dibuat dengan cara menekan plastisin dan membentuknya menjadi gerabah. Gaya ini mengubah bentuk benda. Selanjutnya, yang nomor 10, memindahkan buku-buku ke rak buku dengan kedua tangan. Alasannya, memindahkan buku menggunakan otot tangan. Gaya ini membuat benda menjadi bergerak atau berpindah posisi. Jawaban B, contoh aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan sekolah yaitu memindahkan meja dengan kedua tangan, berlari mengejar bola sepak, dan melempar bola basket ke keranjang. Pertanyaan nomor 3, manakah yang terasa lebih ringan jika kamu memindahkan meja seorang diri dibandingkan memindahkan meja bersama temanmu? Jelaskan. Jawabannya, kita akan merasa lebih ringan jika memindahkan meja bersama teman dibandingkan dengan seorang diri, karena gaya otot yang bekerja jauh lebih besar sehingga memindahkan meja menjadi lebih ringan. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 dengan judul Menemukan Informasi dalam Teks. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Kita lanjutkan pembelajaran 3 muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 dengan judul Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. 4. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Anak-anak buka kembali Bupena halaman 94 sampai dengan 95. Di sana ada latihan muatan PPKN KD 3.4. Pertanyaan yang pertama, mengapa terjadi keragaman agama di Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, adanya keragaman agama di Indonesia karena letak Indonesia yang cukup strategis. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Pertanyaan nomor 2, kamu tinggal di Jakarta. Suatu hari kamu berlibur bersama keluargamu ke Tanah Toraja. Di sana, kamu melihat banyak perbedaan antara kehidupanmu dan masyarakat setempat. Mulai dari suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian. Kamu juga melihat banyak turis asing yang berkunjung. Mengapa banyak perbedaan antara kehidupan dan masyarakat Tanah Toraja? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Menurutmu, mengapa banyak turis asing yang datang? Banggakah kamu akan hal tersebut? Nah, kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama tadi adalah, mengapa banyak perbedaan antara kehidupan masyarakat Tanah Toraja? Jawabannya, karena antara saya dan masyarakat Tanah Toraja berasal dari wilayah yang berbeda. Perbedaan inilah yang juga mengakibatkan perbedaan suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian. Pertanyaan nomor 2 tadi, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Maka jawabannya, menghargai setiap perbedaan dan menghormati setiap adanya perayaan khas dari daerah tersebut. Jawaban pertanyaan, menurutmu mengapa banyak turis asing yang datang? Karena Tanah Toraja memiliki kebudayaan yang unik dari suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian, dan membuat siapapun seperti turis mancanegara untuk mengunjungi daerah tersebut. Pertanyaan yang terakhir, banggakah kamu akan hal tersebut? Jawabannya tentu saja bangga.
Ini hanya salah satu budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Beragam sukunya, tentu beragam juga budayanya. Kita lanjutkan ke Bu Pena halaman 95. Di sana ada latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Tugas anak-anak yang pertama adalah membaca teks tentang kebudayaan suku Minang di Indonesia. Selanjutnya di halaman 96 ada latihan-latihan. Kita bahas sama-sama saja ya. Nah, ini jawabannya berdasarkan teks tadi. Pertanyaan yang pertama, apa nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut? Sudah pasti ya. Nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut suku Minangkabau atau Minang. Berarti daerahnya pasti di Sumatera Barat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apa keistimewaan suku tersebut? Jawabannya, keistimewaan suku tersebut adalah suku ini terkenal karena adatnya yang berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis kerabat wanita. Pertanyaan nomor 3, bagaimana persebaran suku tersebut? Jawabannya, persebaran suku tersebut cukup luas, umumnya bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya. Untuk di luar wilayah Indonesia, suku Minang biasanya bermukim di Malaysia, terutama Negeri Sembilan dan Singapura. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 4 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, setelah anak-anak membacanya, di sini ada informasinya ya. Yang pertama, suku Minangkabau atau Minang adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, suku Minang terkenal karena adatnya yang berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis kerabat wanita. Yang ketiga, masakan khas suku ini yang populer dan digemari oleh banyak orang adalah rendang. Yang keempat, nama Minangkabau terdiri atas 2 kata, yaitu kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau. Yang kelima, 6 dari 10 tokoh penting Indonesia di abad ke-20 merupakan orang yang berasal dari suku Minang. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 dengan judul menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Pulau Sumatera, suku bangsanya Gayo, Batak Karo, Minangkabau, Anak Dalam, Talang Mama, Pasema, dan Enggano. Pulau Jawa, suku bangsanya Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Pulau Bali, NTT, dan NTB, Bali Aga, Sasak, dan Alor. Pulau Kalimantan, suku bangsanya Tidur, Dayak, dan Dayak Bakumpai. Pulau Sulawesi, suku bangsanya Sangihe Talaut, Ampana, Toraja, Bugis, dan Mandar. Pulau Maluku, suku bangsanya Ambon dan Seram. Pulau Papua, suku bangsanya Dani dan Asmat. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan materi hari ini, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Shalom.